sepanjang hidup kita. Kemudian ada buah hadis di dalam ulum akhiri beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Pertama, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Al-ummu madrasatul ula. Idza a'adatta syi'ban taibal a'lam. Apabila engkau mempersiapkan ibu yang baik, berarti engkau mempersiapkan lahirnya generasi yang baik. Artinya mungkin kira ibu, kira mak mempersiapkan anak yang baik, menyomaknya hanya memiliki ilmu. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu, apa yang akan dia berikan? Maka kunci alternatif jalan keluar agar seorang ibu mempersiapkan generasi yang baik, yaitu dengan belajar ilmu agama. Kunci belajar ilmu agama. Oh, nak siap dia belajar ilmu agama, paling tidak dia ajuk anda pada tempat agama, ajuk anda budaya. Karena orangnya yang menyelamatkan anak-anaknya daripada fitnah, salah satu dia adalah bak daya. Bak daya kan ada jaminannya 100%, paling tidak besar untuk selamat daripada fitnah zaman bak daya. Karena mendajuk bak dikula di luar, pulang bebas dengan penggunaan media sosial, bebas dengan segala pergaulan nya jauh daripada anak-anak akan selamat. Maka satu-satunya tempat yang insya-Allah akan bisa dapatkan 100%, insya-Allah tak secara lahir, saya salah satu tempat yang bisa menyelamatkan anak dan generasi-generasi ini. Maka han berhasil dengan anak yang ada dukungan. Mungkin buatnya berhasil tanpa nak dukungan heboh. Elemen harus mendukung baru sirah santrinya berhasil. Pertama urunsi, kedua gure, yang ketiga na upaya dari sirah santri. Sirah santri na keinginan tu yakut, hanya urunsi didukung, hanya gure pun dengan keikhlasan dan doa juga keajarkan santri tersebut. Yang baru mencapai kesuksesan sirah santri. Yang sulit tercapai kesuksesan metode hana kesepakatan mengheboh elemen tersebut. Kemudian ditanya yang udip dalam daya atau daya yang menuntut ilmunya, pertama dia harus sadari bahwa katanya memiliki amanah. Amanah yang katanya membankanlah tugas Rasul, tugas mulia. Hidayahnya adalah tempat disimpan warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah adalah ilmu, bukan harta, bukan dinar dan bukan dirham, tapi warisan Rasul adalah ilmu. Maka daya yang merupakan tempat disimpan warisan Rasul, orang yang yakut badaya adalah para penjaga warisan Rasul. Sedangkan adalah orang yang mendapat amanah kepercayaan dari Allah, dari Rasulullah untuk menjaga warisan para Rasul. Maka kita harus dapat timang ilmu yang kana dan ilmunya berdaya kini kan hanya untuk ilmu itu, tapi tugas yang lain di samping ilmu yaitu amal, di samping amal yaitu dah kembangkan ilmunya kepada keluarga, masyarakat, tetangga dan sebagainya. Yang merupakan tugas-tugas penting yang katanya menyohana terjalankan, kita anggap mengkhianati Rasul, mengkhianati ilmu, berarti mengkhianati Rasulullah. Makanya broken peringatan ataupun tausiah terakhir sebagai pengingat untuk kita yang bergelut di bidang ilmu, bahwa ilmunya adalah amanah daripada Allah, dan olehna ilmu kan hanya untuk ilmu itu juga harus tak amalkan. Ketika sahabat Imam Malik, Imam Malik, utulubul ilma talaban la yadurru bil ibadah, wa utulubul ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Artinya tuntutlah ilmu, jangan sampai mengganggu ibadat, dan tuntutlah ibadat, jangan sampai mengganggu ilmu. Artinya harus terpadukan nawate untuk ilmu dan nawate untuk beribadat kepada Allah. Berarti ibadat mentang terganggu ilmu, berarti merunak ilmu itu hanya tempat untuk ibadat. Sedangkan tujuan kita ilmu adalah untuk
untuk ibadat. Kita yang macam menuntut hidayah, macam terikat dengan aturan daya, bila waktu untuk belajar ilmu. Tapi jangan lupa juga untuk ibadat. Saya yang kata orang kampung hanya kegiatan dia daya, hanya terikat dengan aturan, tapi bila kesempatan untuk ibadat. Lun nak ingat apa metode cara mengutip urang yang ada di Hadramaut. Cara Hadramaut kita cerita dalam kitab Manhaj Tawi yang mungkin dalam sebuah pelajaran kita cari tipan dia katanya urangnya gebut 7 tahun gebut alian kesemugut 7 tahun selesai 7 tahun kesemugut langsung ke pulang bak generasi lain anak dia lanjut dia urangnya hasil gejak ke fokus untuk ibadah. Ini mungkin yang beda nampaknya. Maka hanya aneh punya dajak di Hadramaut, dajak utari, dajak negara Yaman. Hampir semua ulun alim ini hanya tempat ibadat itu. Bukan makbatnya tempat ibadat. Lajnan biro-biro. Katanya baru dibuka waktu kita nyawa Nabi. Yang Daudi datang ada maulain roh. Ada kamu meninggalnya ada maulain ya tak baru. Ini nunggalan mandum para alim, orang alim-alim ini nama makbat tempat ibadat itu hanya kita mulai. Kalau dia semayang nanti nasi, yang ibadat jemaah nanti nasi, tapi makbatnya khusus roh sagaina hanya mulai. Karena tradisi urangnya ini, waktu kali tujuh mengajar, yang hanya mengajar lagi model tanya sungguh hidayah, paling mengajar kuno mendukung sagain istilah rohanya santai, pengajian santai. Jadi 7 tahun semua popor roh, kakek BBE nan, kalian selesai nan, anak tunggu di lagi model yang tunggu paling isi kajian-kajian dalam bentuk santai macam yang untuk tunggu lokal pulang mak generasi usia. Maka bahkan ini letak wali atau penyebab dia wali karena ibadahnya luar biasa, dia tak beda dengan santainya. Nah, dia akan kalau pegang untuk program orang yang bertanya yang ini nak pegang tanya lah masa menuntutnya berkayakini tak pasang lah hatinya buat tujuan akhir lah untuk ibadat Allah di baita pemadang ilmu itu sebab memadang ilmu itu bahkan Imam Syafi'i untuk berada di hayat itu bagi watel kok dan mereka Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i alian ulama besar yang menghasilkan murid luar biasa. Baiknya kita hotel yang beribadah. Macam ini saya bawa bagi hotel. Nak hotel untuk beristirahat, nak hotel untuk ilmu, nak hotel untuk bainahu wa bainallah, ibadat Allah. Nanti baiknya fokus untuk ibadat Allah. Jaga-jaga semayang fardu untuk awak kasih main ini. Nanti baiknya bukan kita ilmunya adalah salah satu faktor yang membuat orang tertipu. Nak tertipu dengan ilmu, tertipu dengan ibadat, tertipu dengan nasab, tertipu dengan tempat yang saleh. Bagaimana kepingan di Hatim Al-Asam, baik tertipu dengan tempat yang saleh. Hanya tempat yang paling saleh kecuali surga. Tapi Iblis, Nabi Adam akhirnya harus keluar daripada surga. Baik tertipu dengan memandang orang saleh. Hanya orang yang saleh selain Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal yang selalu memandang Nabi Muhammad, anak termasuk dalam orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Maka dalam kitab garis bawahi oleh para ulama, mahabbah cinta kitanya kepada para nabi, para ulama dan ulun salehnya harus dibuktikan dengan mutaba'ah, tak ikuti jejak orangnya. Amadang anda cinta-cinta tu, amadang anda tempel-tempel foto tu kat dinding rumah. Dia hanya tak ikut jejak. Dia cinta tak ke Abu Bulan, cinta tak ke Habib Bulan. Tapi ku yang ibadat orang yang kerjakan adalah bukan dia yang hanya sebatas sepajang foto macam dia hanya akan bertabur di dalam surga. Maka Imam Hasan Basri pernah berperingat pada tafsir hadis al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Garis bawahi nan bila ditanya nada mutaba'ah, alamatul mahabbah al-mutaba'atut tammah, tanda cinta mengikuti secara sempurna. Ada beberapa hal cinta tu Habib Fulan, cinta ulama Fulan yang hanya tak ikuti jejak orangnya tidak akan tanya bersabar orangnya. Tapi mereka tak ikuti jejak orangnya, walau di rumah tanya hanya foto orangnya sabar, insyaAllah orang kira tengah tanya akan sabar orangnya. Yang makna mahabbah ini adalah mutaba'ah tammah.
Kalau ingat YouTube kita dalam menuntut ilmunya harus dijadikan buat tujuan kita yang bebutlah ibadat, ilmunya lah sarana. Ilmu adalah imam, ibadat adalah tabi, pengikut. Dihan akan jid ke sirau imum ya hana pengikut. Urang main sirau kena kenganya haruna pengikut. Jadi ilmunya hana tak amalkan ilmu yang kena. Kita ibarat lagi bakai hana bu. Di ilmu hana tak amal lagi bakai yang hana bu. Dan dalam satu hal yang menyangkut masalah puasa, juga lembaga sebagai iktibar sulit untuk ditetapkan bahasanya. Dalam 2 tahun negara ikut ketika tiara kunang Yaman, anak di 12 orang sampai menjelang akhir Ramadan. Nah, berlembar-lembar pelajaran penting yang belum dapatkan salah satu bahkan masyarakat ini menjelang akhir Ramadan mutamah meningkat dalam beribadat. Ternyata salah satu penyebab kurangnya hanya berpegat hari raya besar-besaran ketika 1 Syawal. Ini istilah Idul Kubra. Idul Kubranya pegat kurangnya bak tanggal 8 Syawal atau 9 Syawal. Malahnya ulama-ulama raya ini buka rumah open house atau istilah yang ulama awat. Awatnya nanti audun kembali yurung wo yang tak luar rekan wo yang diarah budaya yang diarah polisi awat. Awatnya juga mulai urut ke-7, urut ke-8 atau urut ke-10 sampai urut ke-10 yang juga open urut. Jadi karena urutnya juga urut raya kan 1 Syawal, 1 Syawal puasa di kubur. 1 Syawal urutnya kubur ibadat sembahyang Id. Alihnya di arah urusi atau di arah kubur selesai. Anak bingung jamin, paling jamin terabat yang total. Jadi karena urut raya akan diadakan urut pun urut kedua dan ketiga. Maka di akhir Ramadan ni hana sibuk mempersiapkan. Ini beda dengan matanya. Saya urut kedua makin orang menjami, urut kedua makin ramai orang menjami. Jadi mulai malam waktu 7, waktu 10, waktu 8, waktu 10. Ibu-ibu rumahnya kamu mulai sibuk membuka infak, sibuk menerah berlian, sibuk dengan pergi permadani, pergi sofa. Jadi hana memperoleh badan. Padahal puncak daripada Ramadan tadi akhir. Kesuksesan kira orang dalam puasa Ramadan kan di awal di akhir. Al-ibratu bil khawatim, yang ibarat itu di akhirnya bukan di awalnya. Padahal justru di akhir saat puncak saatnya dulu enggak beda. Ini salah satu lembalan bahkan di Nanroji makin menjelang akhir Ramadan makin dulu hendak ini sampai tahu udah malam baca Quran, udah malam sembahyang tarawih, malam tu rakaat tarawih. Jadi kalau menjaga ini muskil iban tarawih 7 rakaat bagi kubur. Rupanya 7 rakaatnya kan tak bawa masjid. Sembahyang tarawih ini hanya 3 tu kubur. Jadi yang kubur ni mulai poli kurung, yang mulai poli flow, yang mulai dengan 12, yang mulai dengan 100, terakhir yang mulai dengan 100. Tapi menjelang tahun. Jadi 5 buah wadah sembahyang tarawih ini beda-beda masjid. Yang biasa 3 minggu dengan Ramadan kali ditipek yang jadual yang lebihnya berpadu. Jadi orang yang rencananya pedang malamnya geraun. Abang hanya jauh dah kan ubi sekitar pukul barang di kurung matang gulinya kan. Jadi paling kita tadi poin enak lah luar kita mana yang dipanggil break paling luar. Dari geraun. Jadi geraun naik membawa biji kerja itu rakaat sembahyang. Bijinya 20, biji lain 20 kali 5 kali itu. Yang benar makna sembahyang tarawih 7 rakaat. Jadi kan tak bawa biji ke bidang 7 rakaat itu mana? Jadi orang kali sembahyang pun memberi pertama dia jam di keluar dan main cari kata kampung tarawih itu betul. Yang badan cara orang yang beramal. Maka terkenal di Nanggro darinya dengan tarawih 7 rakaat karena beda-beda masjid, beda jadual pelaksanaannya. Nyatanya yang mungkin kalau terapkan maknanya. Maka itanya tajid ke adat muntun dagalan ceramah habis ceramah pingat tetap ketika menjelang 10 akhir Ramadan kaum lain kurang masjid. Yang malam pun yang teruk luar membludak jemaah. Malam terakhirnya tinggal saya kota. Tinggal 2 kota. Tak tahu penyebab dia paling lainnya. Yang nak mesti kata ibu minta demo yang nampak dia kata sibuk mempesan barang medan ke pedamang tembakaunya. Jadi sibuk dengan hal-hal yang
hana menyangkut baut dengan ibadah. Nyom kita jelaskan, insyaAllah baru sukses. Tapi susah. Kamu nak menerapkan itu susah. Cuma jalan susah saja memang tidak. Sudah diterapkan dari puasa kedua, uraya kedua langsung dah puasa 6. Satu rumah bertimanya di balapan. Ini karena hana tadi siapnya susah. Juga dari apa? Kadang mengantuk yang kau uraya ni. Jadi menjadi karena tradisinya dari jamu sudah berlangsung, anak terganggu. Malah dalam puasa 6-nya, dia mulai tetap dalam terawih anak. Dia mulai tahajud, witir, jamaah, masjid penuh. Ambil ke suasana Ramadan. Lumayan ada terawih. Yang katanya kita terapkan katanya, berapa kampung kita terapkannya luar biasa. Makin menjelang akhir Ramadan, makin menambah Ramadan. Ini nanti sebagai iktibar. Jadi hari pun anak masalah insyaAllah guna alam cita-cita dan niatkan mulain kamu berkor pada dan niat seorang yang sebab ini niatkan Allah akan membuka pintu yang tentang sebagai tausiah singkat dari itu. Kadang-kadang kita ada selanjutnya yang memit di dalam diri tapi cuma mana ajaran yang penting lah tausiah untuk mengingatkan jadi teman-teman yang membaca doa mudah-mudahan kita harap pada Allah terima dan kabulkan doa.